Kami ajak Anda untuk bergabung di KPK mengikuti konferensi pers terkait dengan OTT terakhir. Perkara kegiatan tangkap tangan yang kami lakukan kemarin hari Jumat. Baik, kami silakan Pak Alex untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan mengenai kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami silakan, Pak. Ya, terima kasih. Ya, KPK pada hari Jumat kemarin, tanggal 15 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 11.30 setengah 12 siang, tim KPK telah mengamankan 6 orang di wilayah Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, dan sekitar jam 8 malam tim KPK juga mengamankan 2 orang di wilayah Jakarta, yaitu sebagai berikut. DRA Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, HM Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, EU Kepala Bidang SDA Sumber Daya Air garis miring PPK Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin, SUH ini swasta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, IF Kepala Bidang Reservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin, MRT ini ajudan Bupati, BRZ ini staf ahli Bupati, dan AF Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR. Adapun kronologis kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Pada hari Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021, tim KPK menerima informasi akan adanya dugaan penerimaan sumber uang oleh penyelenggara negara yang disiapkan oleh SUH yang melalui HM dan EU. Selanjutnya dari data transaksi perbankan diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik SUH kepada rekening bank milik salah satu keluarga EU. Setelah uang tersebut masuk di rekeningnya keluarga EU, lalu dilakukan penarikan secara tunai oleh keluarga EU tersebut untuk kemudian diserahkan kepada EU. EU lalu menyerahkan uang tersebut kepada HM untuk diberikan kepada DRA. Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM di salah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba, Musi Banyuasin, dan ditemukan uang sejumlah 270 juta rupiah yang dibungkus kantong plastik. Tim selanjutnya mengamankan EU dan SUH serta pihak terkait lainnya dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan. Di lokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, tim kemudian juga mengamankan DRA di salah satu lobi hotel di Jakarta yang selanjutnya DRA dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan. Dari kegiatan ini, tim KPK selain mengamankan uang sejumlah 270 juta rupiah, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD, yaitu ajudan Bupati, jumlah uang sebesar 1,5 miliar rupiah. Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka sebagai berikut. DRA, Bupati Musi Banyuasin, periode 2017 sampai dengan 2022. HM, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, EU, Kepala Bidang SDA garis miring PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, dan SUH swasta, yaitu Direktur PT Selaras Simpati Nusantara. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 akan melaksanakan beberapa kegiatan proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBDP tahun anggaran 2021 dan bantuan keuangan provinsi. Di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Muara Musi Banyuasin. Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud diduga telah ada arahan dari dan perintah dari DRA kepada HM, EU,
dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, daerah juga telah menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10% untuk daerah, 3 sampai dengan 5% untuk HM, dan 2-3% untuk EU serta pihak terkait lainnya. Untuk tahun anggaran 2021 pada bidang sumber daya air Dinas PUPR Kabupaten Muba, perusahaan milik SUH menjadi pemenang dalam 4 paket proyek, yaitu rehabilitasi daerah irigasi Mulak 3 di Desa Mulak 3, Kecamatan Sangat dengan nilai kontrak 2,39 miliar. Peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak 4,3 miliar. Peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak 3,3 miliar. Dan normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak 9,9 miliar. Total komitmen fee yang akan diterima oleh daerah dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar 2,6 miliar. Sebagai realisasi pemberian komisi oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada daerah melalui HM dan EU. Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar pasal sebagai berikut. SUH selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. DRA, HM, dan EU selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibahas dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai hari ini tanggal 16 Oktober sampai dengan 4 November 2021 di rutan KPK sebagai berikut. DRA ditahan di rutan KPK Kapling C1. HM ditahan di rutan KPK pada POM dan Jaya Guntur. EU ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih dan SUH ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih. Untuk tetap menjaga dan menghindari penyebaran COVID-19 di lingkungan rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di rutan masing-masing. KPK berterima kasih atas dukungan masyarakat, pihak kepolisian, daerah, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang turut membantu kelancaran kegiatan tangkap tangan ini. Untuk kesekian kalinya, teman-teman, suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa kembali terjadi. Ini sudah berulang kali kami mengingatkan kepada kepala daerah dan juga kepada pengusaha-pengusaha di daerah dalam pelaksanaan proyek agar tidak terjadi atau menghindari suap dalam pelaksanaan proyek tersebut. Ya. Ada dugaan kenapa ada pengaturan seperti itu dan ada suap. Ini HPS-nya biasanya kalau dari perencanaannya sudah direncanakan nanti siapa pemenangnya, itu HPS-nya biasanya ditinggikan. Ya. Sehingga sudah memperhitungkan fee
tertentu yang nanti akan diberikan kepada pejabat di daerah selain untuk keuntungan perusahaan. Tadi kita baca ada sekitar 15% fee, ya, itu minimum yang diterima oleh para pejabat di Musi Banyuasin. Ya. Kalau ditambah keuntungan perusahaan sekitar 15%, kemudian dikurangi PPN 10%, artinya apa? Dari nilai proyek itu hanya Rp60 yang untuk pekerjaan. Kalau nilai kontraknya itu Rp100, hanya Rp60. Itu tadi rinciannya, fee 15%, keuntungan perusahaan 15%, plus PPN 10%, itu sudah 40% sendiri, ya. Nah, ini tentu berdampak besar terhadap kualitas pembangunan dari infrastruktur sendiri, pasti itu, ya. Makanya dalam kesempatan ini sekali lagi kami KPK berharap tidak ada lagi kegiatan suap menyuap dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, utamanya pembangunan infrastruktur, agar pembangunan infrastruktur itu dapat berjalan dengan baik, berkualitas baik, dan oleh masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Silakan nanti kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alex yang telah menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Pada prinsipnya bahwa KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan selama 20 hari pertama dengan barang bukti uang dalam bentuk rupiah 270 juta dan 1,5 miliar.